Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan antara enzim dengan sampah. Perkenalkan, saya Anis Fatkin. Saya Faryandi. Saya Alan Yudiarto. Kali ini saya akan menjelaskan sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu enzim. Enzim adalah biokatalisator yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Ada dua fungsi enzim, yaitu yang pertama mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, yang kedua mengatur jumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Enzim disebut juga sebagai katalisator. Mengapa demikian? Karena enzim adalah senyawa organik protein bermakna besar, berbobot hingga ribuan molekul dengan fungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh. Katalis ialah suatu zat yang berperan dalam mempercepat laju reaksi-reaksi yang terdiri dalam tubuh pada suhu tertentu. Berarti enzim dapat mempercepat reaksi biologi tanpa adanya perubahan struktur kimia. Percepatan ini dapat terwujud sebagai akibat dari penurunan energi aktivitasi, yakni energi yang diperlukan untuk reaksi. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus, artinya laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Proses reaksi enzim yaitu enzim akan berikatan dengan substrat, lalu terbentuklah kompleks enzim substrat. Kemudian berikutnya enzim akan terlepas, kemudian menghasilkan produk yang kita inginkan. Enzim dan sampah. Enzim dapat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Suhu sangat berperan penting dalam kerja enzim, yaitu bekerja pada suhu optimum 40 derajat Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka aktivitas enzim akan cenderung melambat. Dalam hal ini, sampah organik yang kami jadikan ekoenzim, maka aktivitas enzim akan menurun karena suhunya yang kemungkinan berada di bawah suhu 40 derajat Celcius. Kemudian pH. pH optimum untuk agar enzim dapat bekerja yaitu 6. Jadi, pada sampah organik yang kami buat, kami memasukkan gula di dalamnya agar enzim dapat bekerja dengan baik. Ini kami akan membuat ekoenzim yang terbuat dari sampah organik, yaitu dari buah-buahan yang sudah membusuk, yang dibuat dengan cara mencampurkan sampah organik tersebut dengan gula dan air dengan perbandingan 1:3:10. Setelah itu mencampur semua bahan, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama 3 bulan hingga menjadi cairan ekoenzim yang berwarna kecoklatan. Sampah anorganik, di sini kami akan memanfaatkan botol minuman teh gelas yang sudah tidak terpakai lagi untuk kami jadikan sebagai media tempat menanam tanaman bibit stroberi. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.